Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, ternyata bukan hanya dalam Islam saja disebutkan soal kedatangan pemimpin akhir zaman ini. Dalam banyak agama besar di dunia pun ada ramalan tentang datangnya seorang pemimpin besar, seorang penyelamat yang akan menegakkan keadilan di saat dunia dipenuhi oleh kezoliman. Tapi siapa sebenarnya Imam Mahdi? Dan bagaimana mungkin satu orang bisa melawan kekuatan besar dunia yang punya senjata canggih, yang menguasai ekonomi, teknologi, dan media? Mari kita mulai dari awal. Kata Mahdi sendiri artinya adalah yang mendapat petunjuk. Seorang pemimpin yang akan membimbing manusia keluar dari kezoliman menuju cahaya kemenangan. Konsep tentang penyelamat ini sudah ada sejak zaman para nabi terdahulu. Coba ingat kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di masa beliau, manusia hidup dalam kerusakan yang luar biasa. Orang-orang menyembah berhala, berlaku zolim, dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di antara mereka, masih ada orang-orang baik yang berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, utuslah seseorang yang bisa menyelamatkan kami. Lalu apa yang terjadi? Allah mengabulkan doa mereka dan mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah dengan sadar selama 950 tahun, tapi hanya sedikit yang mau mengikuti. Akhirnya Allah memerintahkannya membuat kapal besar. Dan ketika banjir besar datang, hanya mereka yang berimanlah yang selamat. Subhanallah. Begitulah Allah selalu mengutus seorang pemimpin penyelamat saat bumi sudah dipenuhi kezaliman. Dan bukan hanya Nabi Nuh alaihi salam, setelah ratusan tahun berlalu, manusia kembali tenggelam dalam penyembahan berhala. Lalu Allah kirim lagi Nabi Ibrahim alaihi salam yang menentang penyembahan patung dan menyuarakan tauhid, meskipun harus dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Setelah Nabi Ibrahim, umat manusia kembali tersesat. Lalu datang masa di mana Bani Israel hidup di Mesir, tertindas di bawah kekuasaan Fir'aun. Mereka disiksa, diperbudak, dihina, dan lagi-lagi mereka berdoa, Ya Allah, kirimkan seseorang yang bisa membebaskan kami dari tirani ini. Dan Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam yang dengan izin Allah mampu mengalahkan Fir'aun dan menyelamatkan kaumnya. Saudaraku, sejarah terus berulang. Manusia jatuh dalam kezaliman, lalu Allah kirim penyelamat. Begitu pula dengan Imam Mahdi yang disebut dalam banyak hadis sebagai pemimpin akhir zaman. Seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan muncul ketika dunia sudah penuh kezoliman. Setelah Nabi Musa alaihissalam, datang lagi masa penuh kegelapan. Bani Israel yang dulu diselamatkan, kini malah tersesat. Mereka menanti-nanti kedatangan seorang Mesias, seorang juru selamat yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Dan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Mereka menolaknya. Mereka menuduh Nabi Isa sebagai pembohong, bahkan mereka merencanakan pembunuhan terhadapnya. Maka Allah pun mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dan sejak itu, mereka terus menantikan datangnya Mesias mereka yang sebenarnya, yang sayangnya bukanlah utusan Allah, tapi justru Dajjal, pemimpin sesat akhir zaman. Setelah berabad-abad, datang masa paling gelap di tanah Arab. Riba merajalela, penyembahan berhala kembali, dan kejahatan merata. Tapi alhamdulillah, pada masa itulah lahir sosok agung, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi. Dan lewat lisan suci beliau, Allah mengabarkan tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya tentang munculnya seorang keturunan beliau yang akan membawa keadilan, Imam Mahdi. Bukan hanya Islam yang menyebut soal penyelamat ini. Bahkan di agama-agama besar lain, ada ramalan tentang seseorang yang akan datang di akhir zaman. Di Mesopotamia, disebutkan tentang seorang gembala yang akan menegakkan keadilan. Di Mesir kuno, ada kisah tentang Osiris, pemimpin yang akan menghidupkan kembali bumi. Di ajaran Zoroaster, ada nama Zarathustra, seorang pemimpin yang akan memimpin perang besar. Di Hindu pun ada sosok Kalki Avatar yang akan datang di akhir zaman, menunggangi kuda putih dan membawa pedang untuk menegakkan keadilan. Dalam Buddhisme ada Maitreya yang akan datang saat manusia telah jauh dari kebenaran, lalu mengembalikan cahaya kebenaran.
Dan dalam Yahudi pun ada konsep Mesias yang akan memimpin mereka. Tapi sayangnya yang mereka tunggu adalah Dajjal, si pemimpin palsu. Sedangkan dalam Kristen, mereka menunggu kembalinya Yesus Kristus, yang dalam Islam kita kenal sebagai Nabi Isa alaihi salam. Kita percaya beliau akan kembali untuk menghancurkan Dajjal. Jadi, jelas, konsep akan datangnya penyelamat akhir zaman ini ada di hampir semua agama besar di dunia. Tapi hanya dalam Islam, Imam Mahdi dijelaskan secara rinci dalam banyak hadis yang sahih. Meskipun memang tidak tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi banyak tercantum dalam kitab-kitab lain yang terpercaya. Ada sebagian orang yang tidak percaya akan datangnya Imam Mahdi. Bahkan ada tokoh besar dalam sejarah Islam yang meragukannya, seperti Allama Iqbal, seorang penyair dan pemikir Muslim dari India. Beliau berpendapat bahwa konsep Mahdi ini diambil dari ajaran Yahudi dan Kristen. Menurut beliau, menunggu-nunggu penyelamat justru membuat umat Islam pasrah terhadap kezaliman, dan itu berbahaya. Namun pandangan ini tidak disepakati oleh mayoritas ulama. Karena faktanya, hadis-hadis tentang Imam Mahdi sangat banyak, tersebar di berbagai kitab, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah. Bahkan para ahli hadis menyatakan, meskipun Bukhari dan Muslim tidak mencantumkannya, tapi hadis-hadis tentang Imam Mahdi tetap sahih dan kuat sanadnya. Tahukah kamu? Bukan hanya dalam agama, bahkan para pemimpin dunia pun tahu tentang konsep Imam Mahdi ini. Presiden Amerika, Joe Biden, pernah menyebut soal hidden imam dalam pidatonya. Bahkan Perdana Menteri Israel Netanyahu tahu betul bahwa kaum muslimin punya impian besar untuk mengembalikan kejayaan Islam. Mereka takut, mereka khawatir, karena mereka tahu, jika Imam Mahdi benar-benar muncul, maka itu akan mengubah peta kekuasaan dunia. Karena beliau bukan sekadar pemimpin, tapi pemimpin yang dibantu oleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin Imam Mahdi akan melawan kekuatan besar seperti Amerika, Israel, dan sekutunya yang punya senjata canggih, teknologi tinggi, dan menguasai seluruh data umat Islam? Jawabannya bukan pada jumlah atau kekuatan fisik, tapi pada iman, pada pertolongan dari langit, dan pada pasukan pilihan yang akan menyertai Imam Mahdi. Subhanallah, sebelum Imam Mahdi muncul, dunia akan berada di puncak kezaliman. Akan terjadi banyak perang dan kerusakan. Negara-negara Muslim seperti Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, Palestina, semuanya akan menderita, seperti yang kita lihat sekarang. Dan inilah yang pernah Nabi Muhammad SAW kabarkan. Beliau bersabda bahwa sebelum kedatangan Imam Mahdi, dunia akan dipenuhi dengan pertumpahan darah dan konflik. Umat Islam akan menjadi seperti makanan di atas meja yang diperebutkan oleh banyak bangsa. Kita akan lemah, terpecah belah, dan tertindas di mana-mana. Naudzubillah. Tapi di tengah kekacauan itu, akan terjadi satu peristiwa penting. Seorang raja Arab akan wafat. Banyak ulama mengaitkan hal ini dengan sosok Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi saat ini. Setelah kematian sang raja, akan terjadi konflik perebutan kekuasaan. Dan saat itulah, akan muncul seorang pria dari arah Ka'bah yang dibai'ah oleh 313 orang pilihan dari berbagai penjuru dunia. Mereka akan menjadi pasukan pertama Imam Mahdi. Mereka bukan orang terkenal, tapi di sisi Allah, mereka punya kedudukan yang sangat mulia. Para sahabat pertama yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi berjumlah 313 orang. Jumlah ini sama dengan jumlah pasukan dalam Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam yang mengubah arah sejarah dunia. Tapi pasukan ini bukan pasukan biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka tidak terkenal, bukan orang kaya, bukan politisi, tapi mereka adalah orang-orang yang cerdas, kuat, jujur, dan bertakwa. Dalam beberapa riwayat disebutkan, salah satu dari mereka akan memiliki ilmu setara dengan 40 orang. Mereka bukan cuma pengikut, mereka akan menjadi komandan, pemikir, dan penegak keadilan. Dan dari sinilah akan lahir pasukan besar yang membantu Imam Mahdi dalam membebaskan umat Islam dari penjajahan, kezaliman, dan kemunafikan global.
Ketika Imam Mahdi muncul, kaum muslimin yang tertindas di berbagai negeri akan segera datang untuk mendukungnya. Dari Khurasan, wilayah yang mencakup Iran, Afghanistan, sebagian Pakistan. Dari Yaman, Irak, Suriah, dan negeri-negeri yang selama ini diselimuti perang dan penderitaan. Mereka datang bukan karena kekuatan duniawi Imam Mahdi, tapi karena iman mereka, karena tanda-tanda yang mereka lihat, dan karena janji Rasulullah SAW yang mereka yakini. Subhanallah, khusus Khurasan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa dari sanalah akan muncul pasukan dengan panji hitam yang akan mendukung Imam Mahdi. Dan tahukah kamu, satu-satunya wilayah yang masih menggunakan nama Khurasan secara resmi sampai hari ini hanyalah Iran. Ya, Iran, negara yang selama ini terus berdiri menentang Amerika dan Israel. Negara yang paling mungkin untuk mendukung Imam Mahdi secara terbuka, karena mereka punya kekuatan militer, pengaruh regional, dan yang terpenting, mereka menunggu kemunculannya. Sementara itu, negara-negara Arab yang lain justru memilih bersekutu dengan musuh Islam. Saudi Arabia misalnya, hari ini menjual minyak ke Israel. Minyak yang digunakan untuk membuat roket yang akhirnya dijatuhkan ke tanah suci Palestina. Na'udzubillah. Ketika pasukan dari Khurasan bergerak dengan membawa panji hitam, dunia akan gempar. Saat itu, akan muncul pemberitaan dari media barat yang mencoba memfitnah Imam Mahdi. Mereka akan menuduh beliau sebagai teroris, radikal, dan ancaman bagi dunia. Kenapa? Karena Imam Mahdi bukan pemimpin biasa. Beliau akan mengguncang sistem dunia yang dibangun atas dasar penindasan. Beliau akan menghapus sistem riba, melawan penjajahan, dan menegakkan keadilan sejati. Dan tentu saja, ini membuat panik para pemimpin barat. Maka mereka pun mulai menyusun rencana untuk menghancurkan Imam Mahdi. Mereka akan mengirimkan seorang pemimpin perang dari arah Syam, yang disebut dalam banyak riwayat sebagai Sufyani. Tahukah kamu siapa itu Sufyani? Dia adalah fitnah besar di akhir zaman, seorang pemimpin militer yang muncul dari Suriah. Secara lahiriah, dia tampak saleh, tapi sebenarnya dia adalah musuh utama Ahlul Bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Sufyani akan didukung oleh kekuatan besar. Amerika, Israel, dan negara-negara NATO akan mendukungnya secara militer dan logistik. Dalam hadis disebutkan, Sufyani akan membuat kerusakan besar di Irak dan Suriah. Dia akan membunuh ribuan orang termasuk anak-anak dan perempuan. Bahkan masjid-masjid pun tidak akan luput dari kehancuran. Dan, tahukah kamu, sebagian ulama menyebut karakteristik Sufyani sangat mirip dengan sosok Muawiyah bin Abu Sufyan, penguasa lama Syam. Sufyani diduga merupakan keturunan langsung darinya. Maka seperti Muawiyah dahulu menyerang Kufah, kota suci umat Islam, Sufyani pun akan melakukan hal yang sama. Astagfirullah. Ketika pasukan Sufyani dikirim untuk menghancurkan Imam Mahdi, terjadi sesuatu yang mencengangkan. Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tentara Sufyani akan tenggelam di padang pasir yang bernama Baidah, sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah. Bukan karena perang, tapi langsung ditelan bumi. Sebuah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Itulah salah satu tanda kuat yang akan menggugah hati banyak kaum muslimin. Mereka yang sebelumnya meragukan Imam Mahdi akan mulai percaya dan datang untuk berbaiat kepadanya. Bahkan sebagian Yahudi dan Nasrani pun akan mengakui kebenaran beliau dan menerima kepemimpinannya. Tapi, ujian tidak berhenti di situ. Akan muncul fitnah besar dari kalangan ulama dan cendekiawan yang terjual karena dunia. Mereka akan menuduh Imam Mahdi sebagai pembohong, bahkan menyebut beliau sebagai dajjal. Dan media massa dunia akan menjalankan propaganda besar-besaran. Berita-berita akan disebar bahwa Imam Mahdi adalah teroris, pemberontak, ancaman bagi stabilitas global. Mereka ingin agar umat Islam sendiri membenci pemimpinnya. Na'udzubillah. Tapi Allah punya rencananya sendiri. Ketika Sufyani tahu bahwa tentaranya binasa begitu saja di tengah padang pasir, dia akan membangun pasukan yang jauh lebih besar. Dengan bantuan penuh dari kekuatan barat, mereka akan mengumpulkan militer terbesar di akhir zaman untuk menghadapi Imam Mahdi.
Inilah yang disebut sebagai perang besar antara kebenaran dan kebatilan. Di satu sisi ada Imam Mahdi, keturunan suci dari Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain ada Sufyani, keturunan dari Bani Umayyah yang pernah memberontak terhadap kebenaran. Perang besar pun terjadi dan akhirnya dengan pertolongan Allah, Imam Mahdi akan memenangkan pertempuran itu dan Sufyani akan terbunuh. Setelah itu, kekuasaan Imam Mahdi akan semakin kuat di tanah Arab. Umat Islam dari berbagai penjuru akan berdatangan, berbaiat, dan mendukung perjuangan beliau. Setelah Imam Mahdi berhasil mengalahkan Sufyani, gelombang dukungan terhadap beliau semakin besar. Kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia akan datang membawa baiat, menyerahkan diri untuk menjadi bagian dari perjuangan suci ini. Dan para sahabat beliau yang jumlahnya 313 orang itu bukan lagi hanya sekedar pengikut. Masing-masing dari mereka akan memimpin ribuan, bahkan jutaan pasukan. Mereka akan menjadi panglima, pemikir, dai, dan pelaksana keadilan di seluruh dunia. Banyak organisasi besar Islam, gerakan bawah tanah, dan tokoh-tokoh yang sebelumnya diam akan mulai menunjukkan dukungannya kepada Imam Mahdi. Ini bukan gerakan biasa. Ini adalah kebangkitan peradaban Islam yang pernah hilang berabad-abad. Dan, tahukah kamu, salah satu misi pertama Imam Mahdi setelah stabilitas terbentuk adalah membebaskan India. Ya, negeri yang hari ini sedang menyaksikan penderitaan luar biasa bagi kaum muslimin. Masjid dihancurkan, hijab dilarang, dan ajaran Islam disudutkan. Tapi, Imam Mahdi dengan izin Allah akan menaklukkan negeri itu. Dan India akan kembali kepada Islam seperti masa kejayaannya dulu di bawah para raja Mughal. Setelah kemenangan ini, nama Imam Mahdi akan menggema ke seluruh dunia. Bahkan negara-negara barat yang sebelumnya memerangi beliau akan datang menawarkan perjanjian damai. Disebutkan dalam hadis akan terjadi perjanjian damai antara umat Islam dan bangsa Romawi, yang dalam konteks hari ini bisa berarti negara-negara Eropa dan Amerika. Tapi, perjanjian ini bukan karena mereka mencintai Islam, tapi karena mereka sedang menghadapi musuh bersama yang jauh lebih besar. Siapa musuh itu? Wallahu a'lam. Bisa jadi itu adalah Zionis global atau bahkan ancaman tersembunyi lainnya. Tapi yang pasti, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin utama dunia saat itu. Dan kekuatan Islam akan bersatu dengan beberapa kekuatan non-muslim untuk menghadapi musuh bersama. Subhanallah. Inilah fase baru kejayaan umat. Setelah kemenangan demi kemenangan diraih oleh Imam Mahdi, dunia mulai mengenalnya bukan hanya sebagai pemimpin umat Islam, tapi sebagai pemimpin dunia. Tapi justru saat itulah fitnah terbesar sepanjang sejarah umat manusia akan muncul. Ya, fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita bahwa setelah perjanjian damai antara kaum muslimin dan bangsa Romawi, akan muncul seseorang yang mengaku sebagai Tuhan. Dajjal laknatullah alaih. Sebelum Dajjal muncul, umat Islam akan mengalami masa damai. Tapi itu tidak lama. Tiba-tiba akan terdengar kabar yang mengguncang dunia. Dajjal telah datang. Saudaraku, Dajjal bukan tokoh fiksi. Dia nyata. Dia akan datang dengan kekuatan luar biasa, membawa teknologi dan tipu daya yang bisa membuat manusia bingung antara yang hak dan yang batil. Dia akan berkata kepada umat Islam, "Lihat, rumah kalian telah kuambil. Anak-anak kalian telah kuhasut. Kalian telah kalah." Saat itu, umat Islam yang imannya lemah akan mulai ragu. Maka Imam Mahdi bersama pasukannya akan bergerak ke arah Suriah atau Irak menuju tempat munculnya Dajjal. Tapi ketika mereka sampai di sana, ternyata benar, Dajjal sudah hadir. Dunia akan gemetar. Mata-mata akan tertipu. Banyak orang akan ikut Dajjal karena silau dengan kekuatannya. Namun, di saat dunia dalam ketakutan itu, akan turun seorang utusan Allah yang sangat mulia. Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa akan turun dari langit seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak turun sebagai nabi baru, tapi sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW dan sebagai pembela Imam Mahdi dalam menghadapi Dajjal.
Subhanallah, inilah titik balik dari semua fitnah yang terjadi. Nabi Isa akan memimpin umat bersama Imam Mahdi untuk mengakhiri kedustaan Dajjal dan membebaskan dunia dari penipuan besar. Saudaraku, ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari langit, dunia akan melihat sosok yang penuh wibawa. Beliau akan turun di Menara Putih di Damaskus, Syam. Rambutnya basah seolah baru mandi, dan para malaikat akan mengelilinginya. Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman, akan menawarkan Nabi Isa untuk menjadi imam sholat. Tapi Nabi Isa akan berkata, "Tidak, engkau yang menjadi imam umat ini. Engkau adalah pemimpin kalian." Subhanallah. Ini bukti bahwa Nabi Isa turun bukan membawa syariat baru, tapi datang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan sebagai pembela Imam Mahdi dalam menghadapi Dajjal. Setelah itu, misi besar pun dimulai, menghancurkan Dajjal. Dajjal akan bersembunyi dan terus menfitnah umat manusia. Tapi akhirnya, ia akan ditemukan di gerbang Lut, wilayah yang hari ini terletak di Palestina. Di sanalah, Nabi Isa akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri. Seketika itu juga semua tipu daya Dajjal akan hancur. Para pengikutnya akan lari. Dunia akan kembali melihat cahaya kebenaran. Setelah kematian Dajjal, masa keemasan Islam akan dimulai. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada lagi penindasan. Hanya kedamaian dan keadilan. Umat manusia akan hidup dalam keberkahan. Bumi akan mengeluarkan hasil terbaiknya. Langit akan mencurahkan rahmatnya. Dan semua orang akan bersatu dalam kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di masa itu, seekor singa bisa berjalan berdampingan dengan kambing dan anak kecil bermain dengan ular tanpa disakiti. Itulah masa kejayaan sejati. Setelah itu, Nabi Isa akan hidup selama beberapa tahun, menikah dan wafat seperti manusia biasa. Imam Mahdi pun akan wafat, dan dunia akan kembali masuk dalam masa fitnah menjelang hari kiamat. Tapi, sejarah mereka akan abadi. Nama Imam Mahdi akan dikenang sebagai pemimpin agung akhir zaman, dan Nabi Isa akan dikenang sebagai penyelamat umat manusia dari fitnah terbesar sepanjang masa. Saudaraku, jangan hanya menanti Imam Mahdi. Jangan hanya berharap datangnya penyelamat. Bersiaplah, perbaiki imanmu, jaga keluargamu, tegakkan sholatmu, jauhi maksiat, bangun kesadaran. Karena saat Imam Mahdi datang, dia tak akan menjemput orang-orang yang hanya duduk menunggu, tapi akan memanggil mereka yang siap berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari barisan beliau. Amin ya Robbal Alamin.